Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Faedah malam, kita akan membahas masih akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana perhatian Islam terhadap orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental, cacat akalnya, atau mungkin cacat fisiknya. Bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka? Dan inilah gambaran dari keindahan Islam, agama yang merupakan rahmatan lil alamin. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu adalah salah seorang dari pembesar-pembesar Ansar. Dia memiliki sebuah ladang, dan di ladang itu ada seorang laki-laki yang sedang sakit. Karena lamanya sakit sehingga laki-laki itu menjadi kurus kering, bahkan tidak sanggup untuk berjalan. Tiba-tiba kemudian masuk seorang wanita jariah ke dalam kebun dan berjumpa dengan laki-laki sakit itu. Tiba-tiba dua orang ini berzina di kebun itu. Kemudian sahabat mengetahui perzinahan keduanya. Akhirnya kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, cambuklah laki-laki itu mi'ata jalda, 100 kali cambukan. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya kami cambuk dengan 100 kali sambukan anak muda itu, sementara kondisi dia sedang sakit, tentu dia akan mati, wahai Rasul. Dia tidak akan sanggup dengan 100 cambukan. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu, i'tuni bihi, datangkan laki-laki itu kepadaku. Maka akhirnya kemudian laki-laki itu dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul memandang laki-laki itu yang dipapah, yang sedang sakit, tapi dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebuah kasus kalau sudah sampai ke hakim, maka tidak bisa dibatalkan. Tetap harus ada hukuman hudud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat anak muda itu, raqalahu, tiba-tiba hatinya lembut. Tidak tega untuk menghukumnya, tapi bagaimanapun syariat Islam harus ditegakkan. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu kumpulkan 100 lidi kurma, kemudian ikatlah menjadi satu ikatan dan pukullah 1 kali, maka itu sama dengan 100 kali cambukan. Lihat bagaimana Nabi SAW tetap menegakkan hukum syariat, karena hukum had dalam Islam itu hakikatnya bukan lita'dhib, bukan untuk menyiksa, tetapi litahdhib wa tarbiyah, untuk mendidik dan menyadarkan manusia. Yang ingin saya katakan bahwa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lembut dengan laki-laki yang sakit, padahal dia melanggar dan berzina, dan harusnya dia mendapatkan hukuman 100 kali cambuk. Tapi Nabi SAW bukan hanya ingin menegakkan syariat Islam di satu sisi,
Tapi di sisi lain juga Nabi SAW tahu bahwa laki-laki tersebut adalah orang sakit. Kalau seandainya dipaksakan kemudian dicambuk layaknya orang-orang yang melanggar, tentu dia akan meninggal. Ini menunjukkan bahwa Rasul memiliki perhatian khusus kepada orang-orang yang memiliki keterbelakangan. Bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang kata rawi hadis mengatakan la aqlalah. Wanita ini tidak punya akal, artinya gila. Menghadap Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW, li ilaika hajah. Aku memiliki hajat kepadamu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, kalau begitu tentukan jadwalnya, aku akan datang kepadamu. Akhirnya kemudian pada waktu yang sudah ditentukan, dengan kesibukan Nabi SAW, seorang pemimpin, baik pemimpin umat, pemimpin rumah tangga, pemimpin dakwah, banyak urusan, tapi dia menyempatkan diri untuk datang kepada wanita gila, kemudian ngobrol sampai puas. Kemudian Nabi SAW meninggalkan wanita itu. Begitulah Nabi SAW berikan perhatian hatta kepada orang yang tidak punya akal. Mungkin bahasa kitanya sampai kepada ODGJ. Padahal kita lihat di masyarakat, terkadang kalau ada orang gila, terkadang di antara kita ada yang mencemooh, di antara kita yang merendahkan, merasa jijik, merasa takut, dan begitu seterusnya. Terkadang kita melihat sebelah mata. Padahal Nabi SAW Sayyidul Awwalin wal Akhirin, manusia yang terbaik yang berjalan di permukaan bumi, memberikan perhatian khusus kepada orang gila. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang wanita memiliki penyakit ayan. Apabila datang penyakitnya, maka dia tidak sadar, terkadang tersingkap auratnya. Wanita ini datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inni usra wa inni atakash. Rasul, aku ini terserang penyakit ayan. Kalau seandainya penyakit ini datang kepadaku, maka aku tidak sadar, terkadang menyingkap-nyingkap auratku. Berdoalah kepada Allah untukku, wahai Rasul, agar Allah menyembuhkan penyakitku. Maka Nabi SAW ketika itu memberikan dua pilihan kepada wanita ini. Baik, aku akan berdoa kepada Allah, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Tetapi aku berikan pilihan lain, wala in sabarti walakil jannah. Tapi kalau engkau ingin sabar dengan penyakitmu itu, maka aku pastikan engkau masuk surga. Tentu surga tidaklah sebanding dengan penyakit yang dideritanya. Karena orang yang masuk surga sekali celupan saja sudah menghilangkan keberitaan seluruh dunia. Maka wanita ini mengatakan, kalau begitu saya sabar wahai Rasul. Saya tidak akan meminta agar penyakitku disembuhkan, akan tetapi mintalah kepada Allah apabila penyakitku datang, jangan sampai aku menyingkap-nyingkap auratku. Akhirnya Rasul pun berdoa kepada Allah, dan Allah kabulkan. Apabila datang penyakit ayannya, dia tidak menyingkap lagi auratnya, dan begitulah dia mengalami sakit ayan sampai wanita ini meninggal dunia, dan dia mendapatkan janji yang dijanjikan Rasul kepadanya. Begitulah Nabi SAW memberikan perhatian khusus kepada orang yang ada keterbelakangan mental, cacat fisiknya atau cacat akalnya. Karena memang Islam itu memandang manusia memiliki kemuliaan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Itban ibn Malik radhiyallahu anhu. Orang yang sudah tua dan mengalami kebutaan. Dia datang dengan pembantunya yang memapah dia menemui Nabi SAW. Kemudian Itban ibn Malik mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, sudikah engkau datang ke rumahku dan engkau salat di rumahku? Aku ingin menjadikan rumahku adalah tempat salat, dan engkau yang memulainya. Akhirnya kemudian Nabi SAW pun menjadwalkan untuk datang ke rumah Itban ibn Malik, seorang yang sudah tua, buta, miskin. Tapi Rasul menyempatkan diri datang ke rumah Itban ibn Malik. Diajaknya Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lainnya. Kemudian berkunjung ke rumah Itban ibn Malik. Sesampainya di rumah, kata Rasulullah, wahai Itban, di mana aku harus salat?
Kata Itban, sebelah sini wahai Rasul. Maka Rasul pun kemudian salat, dan di belakangnya Abu Bakar dan Umar, dan juga keluarga Itban Ibn Malik radhiyallahu anhu. Subhanallah. Di tengah-tengah kesibukan Rasul masih menyempatkan diri untuk datang ke rumah Itban Ibn Malik, orang tua yang sudah buta. Bahkan juga Abdullah Ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu, salah seorang muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 4 muadzin Rasul setelah Bilal, kemudian Abi Mahdhura, Sa'ad Al-Qaradi, Maula Ammar ibn Yasir, maka yang keempatnya adalah Abdullah ibn Ummi Maktum, muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam yang adzan di Masjid Nabawi setelah adzannya Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa keislaman Abdullah ibn Ummi Maktum memiliki cerita sendiri, karena ketika dia hendak masuk Islam, rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menceramahi para pembesar orang-orang Quraisy. Datanglah Abdullah ibn Maktum seolah-olah menyibukkan Rasul, karena Rasul sedang sibuk menghadapi para pembesar Quraisy. Rasul tidak suka dengan kedatangannya, apalagi dia seorang buta. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membela Abdullah ibn Ummi Maktum. Mungkin seolah-olah kita katakan bahwa ini orang yang jelas-jelas datang hendak masuk Islam kau tolak. Mereka, para pembesar Quraisy itu belum tentu juga masuk Islam, tapi kau kemudian menerima mereka. Maka turunlah surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermuka masam lagi berpaling. Maka selepas peristiwa ini, maka Nabi SAW sangat menghormati Abdullah ibn Ummi Maktum. Dia tidak pernah merendahkan kembali dan memuliakan Abdullah ibn Maktum. Setiap Abdullah ibn Ummi Maktum datang kepada Rasul, maka Rasul akan mengatakan, marhaban biman atabani rabbi, selamat datang karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegur wahai ibnu Ummi Maktum. Maka sejak itulah apabila Rasul SAW safar dalam rangka jihad atau yang lainnya, maka Madinah akan diserahkan kepada Abdullah ibn Ummi Maktum untuk memimpin mereka. Begitulah Nabi SAW menghormati orang-orang yang memiliki cacat fisik ataupun cacat mental. Itulah indahnya Islam, luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat namanya Amr ibn Jamuh radhiyallahu anhu. Amr ibn Jamuh ini memiliki cacat, pincang, susah berjalan, sudah tua. Ketika dia hendak perang Badar, 4 anaknya melarang. Akhirnya kemudian dia tidak jadi terlibat dalam perang Badar. Tapi ketika perang Uhud, dia ingin berjihad. Walaupun kakinya susah jalan, pincang dengan pincang yang sangat-sangat parah, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Idzan li bil jihad." Izinkan aku wahai Rasul, aku ingin jihad di perang Uhud besok. Maka anak-anak yang 4 orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar Rasul jangan mengizinkan ayahnya untuk terlibat dalam perang Uhud. Bagaimana dia akan perang sementara dia cacat, jalan pun tidak bisa. Tetapi kemudian Amr ibn Jamuh mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku. Walaupun sekarang kakiku pincang di dunia, tapi aku ingin menginjakkan kedua kakiku di surga." Melihat semangatnya Amr ibn Jamuh, maka Rasul ada kasihan dan mengatakan kepada anak-anaknya, biarkanlah dia memilih pilihannya. Dia ingin mengakhiri hidupnya dengan kebaikan, dengan kemuliaan. Akhirnya kemudian Amr ibn Jamuh pun terlibat dalam perang Uhud, dan dialah orang yang pertama kali mati syahid, dan Allah janjikan bahwa dia akan masuk surga dan akan menginjakkan kedua kakinya di surga. Dan itu pernah dilihat dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Amr ibn Jamuh, kedua kakinya menginjak surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, indahnya Islam. Indahnya Islam. Tidak saling meremehkan, tidak saling menghina, hatta kepada orang yang memiliki cacat mental ataupun cacat fisik. Karena belum tentu mereka tidak lebih baik dari kita, atau belum tentu mereka tidak lebih rendah dari kita. Boleh jadi mereka itu lebih mulia, boleh jadi mereka lebih terhormat dibandingkan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, a'lamuna bil halal wal haram. Dia sahabat yang paling paham di antara kami persoalan halal dan haram, dan dia ulamanya para sahabat. Kata Nabi SAW, nanti di padang mahsyar pada hari kiamat, maka Mu'adz akan dilebihkan dari para ulama biratwah, dengan satu ratwah, satu lemparan batu yang sangat jauh.
Lah Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, siapa yang tidak kenal Muadz bin Jabal? Perawi hadis. Banyak hadis-hadis Rasul sampai kepada kita. Rupanya Muadz punya cacat. Dia seorang yang pincang jalannya. Walaupun dia ganteng orangnya, tapi dia jalannya pincang. Tapi lihat Allah angkat derajatnya, kepincangannya tidak menjadikan rendah Muadz bin Jabal, justru menjadi alimul ulama, alimnya para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala, orangnya buta. Kemudian orangnya pesek gitu ya, hidungnya masuk ke dalam. Kemudian tangannya tidak bisa digerakkan, kemudian kakinya setruk, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak tangannya, kemudian buta lagi, kemudian hidungnya masuk ke dalam mukanya. Dia hanya bisa mendengar. Tetapi walaupun demikian, ketika kemudian dimerdekakan oleh tuannya, dia menangis kepada ibunya. Maka ibunya menyarankan agar dia tinggal di Masjidil Haram. Maka dia pun kemudian tinggal di Masjidil Haram dan menyerap seluruh para ilmu, para ulama di zaman itu dengan pendengarannya, dan langsung disimpan di otaknya. Ketika semua para ulama sudah meninggal, dia pun menjadi orang besar, ulama dunia, satu dunia mencari Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi dan belajar ilmu kepadanya. Lihat, cacat mental tidak menjadikan orang itu terhina. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn Mas'ud? Suaranya disejajarkan dengan suara Jibril ketika membaca Al-Quran. Bahkan Rasul suka dengan Abdullah ibn Mas'ud. Terkadang dia memanggil, kemudian disuruh membacakan Al-Quran, Rasul mendengarkannya. Rupanya dia memiliki cacat, kakinya kecil, seolah tulang dibalut oleh kulit. Sangat tipis sekali, sangat krempeng sekali. Ketika dia naik pohon kurma, datang angin. Kemudian jubahnya tersingkap, rupanya betisnya ini nampak oleh para sahabat karena saking kecilnya, seolah-olah tulang dibalut kulit. Sahabat pun mentertawakan kedua betis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Rasul mengatakan, jangan kalian tertawakan kedua betis Abdullah ibn Mas'ud. Demi Allah, kalau seandainya kedua betis itu ditimbang di satu neraca dan gunung Uhud di neraca satunya, tentu kedua betis itu jauh lebih berat di hadapan Allah dibandingkan gunung Uhud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masruq ibn Ajda al-Hamadani. Masruq ibn Ajda al-Hamadani patah tangannya, tidak punya tangan. Tapi siapa yang tidak kenal Masruq? Seorang rawi hadis, seorang alim ulama di zamannya. Semua ulama datang kepadanya dan meminta ilmu kepadanya, belajar kepada Masruq ibn Ajda al-Hamadani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kita tahu tadi sudah dijelaskan Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Dia orang buta tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan, bahkan manusia sangat memuliakan Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Ummi Maktum, walaupun dia buta tapi jadi muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalu memberikan atau diberikan posisi mulia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Rasul safar. Termasuk juga Talha ibn Ubaidillah At-Tamimi, memiliki cacat, akan tapi dia orang mulia. Samurah ibn Jundab ibn Hilal Al-Fazari juga radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orangnya juling, matanya juling. Tetapi siapa yang tidak kenal Samurah ibn Jundub? Dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Jasanya tidak dilakukan dalam Islam. Artinya bahwa banyak ulama-ulama, sahabat-sahabat yang mulia, mereka ada cacat fisiknya. Artinya bahwa orang cacat itu terkadang lebih mulia dibandingkan orang sehat. Maka beruntunglah, bersyukurlah Anda yang sehat, baik sehat mentalnya, sehat fisiknya. Gunakanlah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk belajar, menimba ilmu, mengamalkan ilmu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salinglah menghargai satu dengan yang lainnya. Hargailah Anda yang sehat kepada orang yang sakit, hargailah Anda orang yang waras kepada orang yang gila. Mereka manusia, mereka juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mencela fisik orang karena cacatnya, sama saja kita telah mencela yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.